Sobat Ekspor, kenalin, aku Ipa Chandrawati, aku peserta studi independen di Sekolah Ekspor Lakore Cycle 7. Aku dari Universitas Alma Ata Yogyakarta. Berbicara tentang perdagangan global, dalam suatu perdagangan pasti memiliki tantangan yang dihadapi. Terdapat beberapa faktor tantangan yang mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan perdagangan. Di antaranya pergeseran demografi, pergeseran status ekonomi, gangguan logistik, rantai pasok atau rantai distribusi, isu lingkungan, dan ekonomi digital. Semua faktor ini meski berpotensi menimbulkan tantangan, juga dapat membawa peluang besar jika dikelola dengan baik. Seperti yang dikatakan Bapak Suhaib Sulaiman, yang pertama, gangguan logistik dan rantai pasok. Perubahan pola distribusi dan gangguan pada rantai pasok akibat faktor geopolitik memberikan dampak langsung pada perdagangan internasional. Ketika jalur distribusi terganggu, ketepatan waktu, dan efisiensi pengiriman komoditas dapat terhambat. Dalam menghadapi tantangan ini, negara perlu memperkuat jaringan logistik mereka serta meningkatkan kolaborasi antar negara untuk memastikan stabilitas pasokan. Yang kedua, isu lingkungan dan isu iklim. Isu lingkungan dan perubahan iklim mempengaruhi banyak sektor, terutama yang terkait dengan sumber daya alam. Dalam hal ini, konsep green economy harus diterapkan termasuk di Indonesia. Sumber daya alam tidak boleh hanya diambil tanpa menjaga keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, ekonomi digital. Digitalisasi ekonomi menciptakan tantangan dan peluang baru. Transformasi digital menjadi keharusan bagi semua pihak agar tetap relevan dan kompetitif. Namun, harus dipastikan bahwa teknologi ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan produktif. Yang keempat, pengembangan ekspor. Dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar global, Indonesia harus terus mengembangkan ekspor dan berfokus pada produk-produk, misalnya manufaktur atau produk jadi, yang memiliki nilai tambah. Selain itu, perlu dilakukan analisis pasar luar negeri untuk menyesuaikan produk dengan preferensi pasar. Aspek pemasaran dan branding juga harus diperkuat untuk menarik minat pembeli dari dalam maupun luar negeri. Yang kelima, penguatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompeten dan terampil merupakan elemen kunci dalam pengembangan produk yang inovatif dan bernilai tambah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perlu diutamakan agar dapat menciptakan produk-produk unggulan dan berdaya saing tinggi. Yang keenam, regulasi dan perjanjian perdagangan internasional. Aturan dan perjanjian perdagangan seperti Free Trade Agreement atau perjanjian dagang antar negara membuka jalan bagi negara-negara untuk memperkuat kerjasama perdagangan. Hal ini membantu produk Indonesia lebih diterima di pasar internasional.